Yang terhormat ahli, saya ingin bertanya, ada suatu ayat di dalam Al-Quran surat 3 Al-Imran ayat 63. Di situ dikatakan bahwa sebelum Al-Quran ketika itu digunakan oleh Allah dan Allah menurunkan Taurat dan Injil. Nah, pertanyaan saya, yang disebut kitab Allah itu yang mana? Apakah Taurat dan Injil atau Quran dan kitab kuning? Ya, saya bacakan bahasanya. Orang-orang kafir membuat tipu daya, dan Allah pun membuat tipu daya, dan Allah sebaik-baiknya membuat tipu daya. Silakan ahli bisa menjelaskan itu? Ya, bahwa orang-orang kafir bertipu daya dengan berrekayasa dengan bertiga dan sebagainya. Allah lebih canggih lagi, lebih ditipu. Jadi bukan dari Allah ini bukan, Allah lebih canggih lagi. Kemampuan Allah di atas mereka, jadi lebih ditipu. Begitu maksudnya. Allah juga melakukan tipu daya. Bukan. Bagaimana maksudnya? Allah itu mengetahui dengan budaya, tapi Allah lebih canggih lagi karena Allah mengetahui budaya tidak. Tapi Allah mengetahui bahwa mereka tertipu, sehingga mereka tidak bisa mengakui Allah. Terus Allah menipu. Makanya saya seperti itu. Jelaskan. Ya, saya bacakan hadis Ibnu Majah atau Al-Asiyah. Pernah dengar? Hadis ya Ibnu Majah. Al-Asiyah. Pernah dengar? Aisyah. Tidak ada Imam Mahdi selain Isa putra Maria. Saya belum pernah. Hadis Sahih Bukhari jilid 3 halaman 28 ayat 1493. Apakah di sana ada tulis semua anak Adam yang lahir sudah disentuh setan kecuali Isa putra Maria? Bagaimana? Kalau saya belum tahu itu pasti. Ya. Kemudian nanti turunkan menurunkan salib, mengucap salib, kemudian membunuh kami itu tadi menurut hadis yang saya ini. Bila demikian, untuk apa Nabi Isa turun hanya untuk meletakkan salib dan membunuh kami? Bukankah kalau saat punya kuasa saat pun pun misalnya langsung hancur itu semua? Kalau memang itu adalah tujuannya, Allah itu punya sunatullah, nanti punya cara. Allah kuasa untuk semua alam. Saudara ahli, Ya. apakah pernah belajar Islamologi dan Kristologi? Pernah. Ya. Kalau tadi ahli mengatakan bahwa Al-Quran itu dari saya catat itu 6.660. Ayat dua. Ayat. Berapa? Ya. Pertanyaan saya, berapa lama Al-Quran itu Turunkan. Ya. Jawabannya kurang lebih 23 tahun sejak Muhammad pertama sampai beliau wafat. Tepatnya 22 tahun lebih 2 bulan 22 hari. Ya. Kemudian saya mau tanya, apakah di Al-Quran itu yang menjelaskan bahwa itu Al-Quran dicatat langsung dari perkataan nabinya atau hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iya, saya kasih. Ya, jadi beliau menentukan wahyu, sekas wahyu, dan menulis di tabir. Kemudian pada awalnya Al-Quran itu akan langsung ditulis di kertas atau di musaf misalnya seperti katakanlah di kulit atau di tulang belulang gitu. Seharusnya ya, mushaf itu kumpulan. Jadi kumpulan, jadi apa mushaf? Masa
itu karena terbatasnya kertas yang ada, sehingga waktu itu ditulis di bulan, ditulis di ratan, seperti itu. Kalau begitu, kapan Al-Quran dimodifikasi dari pada masa Sayyidina Al-Siddiq atas usul dan Umar Khattab. pasca meninggalnya Rasulullah, ya betul. Kemudian apa bedanya Al-Quran dengan hadis? Kalau itu wahyu Allah yang disampaikan oleh Jibril, kemudian dimasukkan dalam hadis Rasulullah dan disampaikan secara mutawatir. Mutawatir adalah dipisahkan kepada banyak orang sahabat dan terus mutawatir dari Rasulullah. Kalau hadis itu cuma Rasulullah, ucapan perbuatan atau Rasulullah, kaulan atau fi'lan atau takriman. Saudara Ahli, apakah pernah membaca surat 3 Ali Imran 42? Pernah? Apakah benar di sana ada tulisan, saya baca yang mana ini saya? Iya, boleh. Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang semasa dengan kamu. Ya. Betul atau betul. Ya. Kemudian surat 19 Maryam 19, dia malaikat Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Itu iya betul. baik. Kemudian surat 3 Ali Imran 45 mengatakan bahwa ingatlah ketika mereka berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat dalam kurung yang datang turun daripadanya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan dalam kurung kepada Allah. Itu betul. Artinya apa itu? Artinya bahwa Nabi Isa itu adalah makhluk Allah yang menjadi Rasul pilihannya, bukan Tuhan. Bukan. Kemudian bagaimana dengan hadis sahih Bukhari jilid 3 halaman 28 ayat 14 dan 3? Apakah di sana ada terus semua anak Adam yang lahir sudah disentuh setan kecuali Isa putra Maryam? Bagaimana? Kalau saya belum tahu terus pasti. Ya. Kemudian saya mau menanyakan lagi tentang surat 4 An-Nisa 171. Di sana dikatakan bahwa saya sesungguhnya Al-Masih Isa itu adalah utusan Allah, dalam kurung yang diciptakan dengan itu kurung kalimatnya, yang disampaikan kepada Maryam, dan dalam kurung dengan timbang itu roh daripadanya. Apakah itu maksudnya bahwa Allah itu berfirman kemudian punya roh juga? Bukan begitu. Sesuai ayat surat 4 An-Nisa 171. Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la tuqalu wa kitab. Kamu jangan berlebihan dalam beragama. Jangan mengatakan kelebihan kepada Allah. Isa itu adalah Rasulullah Allah dan kalimatnya. Dia letakkan pada Maryam dan seluruh mengabdikan kepada Tuhan dan Rasulnya. Jadi di situ Allah mengatakan Isa itu adalah Tuhan, tapi sebagai Rasulullah Allah. Ada perkataan diizinkan oleh rohnya. Semua manusia itu rohnya. Kita semua ini orang Yahudi, ada roh Allah dan diri kita. Terima kasih. Pertanyaan saya berikutnya, adakah orang di dunia ini atau itu orang biasa atau nabi yang dilahirkan dari rahim seorang wanita suci dalam kurung perawan tanpa melalui hubungan jasmani atau hubungan seksual? Setahu saya tidak bisa. Hanya bisa. Ya. Kemudian siapakah yang bisa masih itu? Sebenarnya sehingga disebut sebagai orang yang tersuci atau tak berdosa, bahkan sebagai satu-satunya bayi yang lahir di dunia tanpa disentuh oleh setan. Ya, jadi begini, Allah itu ini kekuasaannya. Ada manusia yang lahir tanpa ibu, bagi Adam langsung saudara dengan kekuasaannya. Ada yang lahir dari ayah, Hawa itu diambil dari dari Adam. Ada dari ibu aja, adalah bisa. Ada yang merupakan kita punya ayah dan ibu. Jadi itu untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah ya.
Baik, kalau kita bandingkan dari Isa putra Maryam ini dengan surat Ali Imran 45, di situ dikatakan Isa putra Maryam bertemu dari dunia dan yang berat itu. Pertanyaan saya, adakah orang yang seperti itu di dunia? Orang Muhammad yang dari Isa. Siapa? Dan Muhammad Muhammad ya. Apa kelebihannya? Kelebihan dia bahwa dia adalah Nabi dan Rasul pilihan Allah. Situ Abdul Musayyib. Ya. Kemudian, maaf, saya tambahkan lagi, malah orang Kristen itu menempatkan Muhammad nomor 1 yang lebih baik, bukan Isa. Baik. Kemudian, apakah Isa itu benar bisa menciptakan benda mati menjadi benda yang hidup? Biidillah, betul. Tapi izin Allah, biidillah. Atas izin Allah ya. Ya. Kemudian siapakah yang mempunyai kuasa untuk membangkitkan orang yang sudah mati? Ya, hak Allah hanya dari Allah. Tetapi nanti bisa diizinkan oleh Allah untuk itu. Baik. Kemudian siapakah yang mampu secara sempurna bisa menyembuhkan orang yang sakit selain Isa? Apakah ada Nabi lain? Setahu saya Allah berikan mukjizat kepada Nabi Isa itu sesuai dengan tantangannya. Kalau Nabi Musa mengenal tukang sihir, maka mukjizatnya berupa tongkat. Nabi Isa karena menghadapi masyarakat yang telah maju dalam medis, maka mukjizatnya adalah berupa para medis. Rasulullah itu adalah menghadapi orang-orang yang ahli dan sastra, maka Quran yang bisa. Baik. Kemudian, apakah Isa itu benar mengetahui hal-hal yang tersembunyi seperti misalnya tentang hari kiamat? Oh, bukan itu tidak tahu. Baik. Mengetahui hal-hal tersembunyi lainnya? Ada. Jadi apa yang kalian simpan itu Allah mengetahui dan Isa sudah tahu. Karena izin Allah. Apa betul Isa itu adalah Imam Mahdi dan Hakim yang adil? Oh, masalah Imam Mahdi ini adalah masalah ilmiah. Berbeda pendapat. Di kalangan Syiah, Imam Mahdi itu adalah Imam Mahdi yang turun dari Rasulullah. Tapi ada juga nanti menjelang kiamat Nabi bisa turun. Maaf, saya sebutkan bahasanya itu nanti turun akan menurunkan salib, mengajak salib, kemudian membunuh Nabi itu dan menurut hadis yang saya ini. Bila demikian, untuk apa Nabi Isa turun hanya untuk mengadakan salib dan membunuh itu kan kalau saat punya kuasa saat turun kayak pun misalnya langsung hancur itu semua. Kalau memang itu adalah tujuannya, Allah itu punya sunatullah, nanti punya cara. Allah kuasa urus semua alam manusia dan urus malaikat. Jadi disitulah menunjukkan bahwa Allah pun telah menunjukkan kepada kita semua, kita itu meskipun berkuasa tidak salah memanfaatkan orang lain untuk kepentingan yang baik. Baik, karena ahli tadi menguasai juga tadi kristologi dan islamologi, maka saya mau bertanya tentang banyaknya persegi tentang apakah Isa itu sama dengan Yesus atau berbeda. Saya terserah kalau masalahnya ada lain, saya tidak mau menjelaskan. Sesuai keyakinan saudara. Kalau keyakinan saya bahwa yang dikatakan keyakinan, ya anda saya bahwa apa yang dikatakan Yesus oleh orang Kristen itu dalam agama Islam ya bisa. Baik. Kemudian apakah Isa itu atau Yesus itu disalibkan, pernah mati, kemudian bangkit kembali? Dalam keyakinan kita. Bagaimana dengan surat 19 Maryam 33 yang menyatakan diberkatilah waktu lahir, diberkati waktu meninggal, dan diberkati waktu dibangkitkan kembali? Maksudnya apa itu ahli? Ya, saya mengatakan wassalamun alaiya ya muridku ya muridku dan selamatan bagiku saat aku dilahirkan, saya diwafatkan dan dibangkitkan kembali. Itu menurut keyakinan kami semua manusia termasuk Isa itu dan tidak akan orang bangkit kembali. Pertanyaan saya, kapan Isa itu meninggal? Kalau lahir kan sudah pasti lahir itu di bawah ya betul.
Kemudian matinya itu kapan dan bangkitnya kembali kapan? Kalau menurut yang ini Nabi Isa itu memang tidak mati pada Allah. Baik. Kemudian saya bacakan surat 3 Ali Imran 55. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat." Iya. Itu benar? Betul. Di sini kan dia ada akhir amal itu, ada ajalnya. Kalau ajal itu kita terjemahkan bisa juga kematian. Iya. Gimana menurut ahli? Iya. Jadi Allah mempunyai kuasa untuk mewafatkan orang dan membiarkan dia sampai Allah kehendak. Ya. Bila demikian, kalau kita mencermati surat 19 dengan surat Ali Imran, surat 3 Ali Imran 55, pertanyaan saya mereka saja, apakah Isa itu pernah meninggal atau tidak? Tidak. Tidak pernah. Ya. Kemudian saya mau tanyakan lagi mengenai kaitannya dengan video-video yang dibuat oleh saksi ini yang menyatakan bahwa pengikut Isa itu di atas orang-orang kafir hingga akhir zaman. Itu maksudnya apa itu ayat? Ya, pengikut yang masih konsisten meyakini Allah Maha Esa. Bila demikian, ahli kan sepertinya tadi tidak mau larut dengan memahami Taurat dan Injil, karena itu imannya orang Yahudi dan Nasrani. Ya, Bukankah Taurat dan Injil itu adalah diturunkan oleh Allah juga? ya, betul. Tetapi Allah mengatakan mereka telah berubah. Bukankah Allah sanggup menjaga firman-Nya? Kenapa bisa dirubah? Ada hikmahnya. Ketika Taurat berubah, ada Injil turun. Ketika Injil turun, ada perubahan, ada Quran. Kalau orang baca seperti apa? Karena ada pertanyaan saya, apakah Allah tidak menjaga Taurat dan Injil? Tidak. Bisa dirubah? Tidak. Tidak dijaga. Ya. Siapakah yang berani merubah Taurat dan Injil? Para pengikutnya. Ya, itu jelas. Allah mengatakan Yohanes awal ini yang berubah. Saya mau tanyakan, saudara Amin tahu nggak bahwa agama Yahudi dengan agama Nasrani sudah berpisah kurang lebih 2022 tahun. Ya. Tetapi ketika mereka berjumpa kembali, ternyata ayat-ayat apa yang ada di agama Yahudi dengan di Kristen itu masih sama. Lalu pertanyaannya, apa yang berubah? Pertanyaan saya, apakah Yahudi meyakini bahwa Isa itu sebagai Tuhan? Gimana? Apa yang yakin? Percaya Isa Tuhan? Bisa kan? Pertanyaan saya, apa yang berubah? Yang berubah di situ ada Trinitas. Kalau dalam Trinitas itu ya, karena aku mengatakan bahwa aku adalah Tuhan. Trinitas itu bukankah itu Allah, firman-Nya dan Roh-Nya? Dalam ada Trinitas. Kalau katakan jangan pernah bicara ada Trinitas. Oke, kita lupakan Trinitas atau tidak ada di dalam Aku katakan kalau belum Taurat dan Injil juga tidak ada Trinitas. Itu hanya pemahaman para ahli. Pertanyaan saya, apakah Allah itu berfirman? berfirman. Siapakah atau apakah firman itu dalam pemahaman ahli? Pemahaman saya firman itu adalah Al-Quran dan Quran, ya. Ya. Artinya firman itu adalah Quran menurut pemahaman Iya, ahli. betul. Kemudian, apakah Allah itu ada rohnya? So, Tadi ahli mengatakan Allah menghidupkan rohnya. Iya. Kita juga termasuk para ahli. iya. Allah memiliki segala-galanya. Kami bumi Allah. Baik. Jadi bagi Allah tidak ada salah. Allah itu segala-galanya. Baik. Billahi maksudnya seluruh yang akan mengikuti Allah. Mau roh jasa, mau langit, mau bumi, mau apapun ya Allah. Baik, saya mau bacakan surat 3 Ali Imran 54 dan surat 8 Anfal 30. Anfal. Ya. Anfal ya. Anfal. Ada lain kalau Anfal itu bahasa perang. Baik. Mungkin saya kurang pas membuatkan. Iya. Saya bacakan bahasa orang-orang kafir membuat tipu daya. Dan Allah pun membuat tipu daya, dan Allah sebaik-baiknya membuat tipu daya. Saudara bisa menjelaskan itu? Ya, bahwa orang-orang kafir berarti budaya
dengan berrekayasa Tuhan dan sebagainya. Allah lebih canggih lagi, lebih ditipu. Jadi bukan itu kalau ini bukan Allah lebih canggih lagi. Ya, kemampuan Allah ya mereka. Jadi lebih ditipu. Begitu maknanya. Allah juga melakukan tipu daya. Bukan. Bagaimana maksudnya? Allah itu mengetahui dengan budaya, tapi Allah lebih canggih lagi karena Allah mengetahui kamu budaya tidak. Tapi Allah mengetahui bahwa mereka beribu, sehingga mereka tidak bisa mengakui Allah. Terus Allah beribu. Makanya saya seperti itu. Jelas. Ya, saya tidak. Ya. Kemudian saya mau bacakan surat 4 An-Nisa ayat 156. Di sana disebutkan karena kekafiran mereka dalam kurung terhadap Isa kurung dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar dalam kurung zina. Ya. Siapakah yang dimaksud di sini yang menuduh Maria itu berzina menurut ayat yang saya bacakan barusan? Iya, yang saya tahu dari Yahudi. Yahudi ya. Ya, jadi maaf dalam keyakinan kami orang Yahudi itu terlalu menistakan ibunda Maryam. Sedangkan maaf karena Rasul itu terlalu berbilang lepas ya apa ibunya Tuhan itu ya. Jadi umat Yahudi yang menuduh. Iya. Bagaimana dengan Abu Yazid Islam ada sebagian yang mengatakan itu zina hasil perzinahan dengan kendaraan? Tidak benar ya? Tidak benar. Semua itu suci. Karena belum lama ada profesor saya baca di YouTube dia menyatakan berzina. Tidak benar. Itu proses yang maaf sesat. Sesat ya. Ya. Kemudian saya mau bacakan surat 4 An-Nisa 159. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya dalam kurung Isa sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Maksudnya apa itu ahli? Ya, jadi di antara orang-orang ahli kitab itu Ya. yang mengetahui kebenaran pasti pada Isa. Dan dia tahu siapa di antara mereka yang beriman, siapa tidak, dia tahu. Ya, atas isu Rasul. Yang mau saya tanyakan, bagaimana Isa bisa menjadi saksi terhadap mereka? Dan siapakah mereka ini? Allah memberitahu kepada mereka. Rasul pun sudah menjadi saksi orang dahulu. Bagaimana? Karena memberitahu Allah. Baik, saya bacakan juga surat 47 Muhammad 19. Ya. Pernah mendengar? Pernah? Baik. Maka ketahuilah dalam kurung ya Muhammad itu kurung bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan mohonlah ampun dalam kurung kepadanya itu kurung bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin. Ya. Ahli bisa jelaskan itu? Ya, jadi memang Muhammad adalah maksum, ya, terjaga dari dosa. Sungguh demikian dengan sifat ketawaduannya, Nabi Muhammad selalu istighfar. Setiap hari itu kan orang disebut sekali beristighfar sebagai bentuk syukur kepada Allah. Ya. Kemudian para beriman pun juga punya dosa. Tidak ada yang sudah dosa. Karena dia apa? Kata Allah, wa nafsu wa ma sawwaha alhamaha fujuraha taqwaha. Semua manusia itu punya nafsu sehingga terjerumus dalam dosa. Pertanyaan saya, mengapa ini manusia berdosa, bahkan Nabi atau Rasul juga berdosa? Tidak ada yang berdosa. Tidak berdosa ya? Ya. Berarti itu tulisannya Apa? maksud dari arti. Iya, masih terjaga dari berdosa. Baik. Jadi artinya sama juga dengan Isa tidak berdosa ya? Iya. Baik. Lalu mengapa dia nasibnya ada di tangan Isa? Siapa? Yang Muhammad itu di hari kiamat. Siapa? Tidak ada. Tapi Tidak ada. Nabi Muhammad itu justru diisi oleh Allah bersyafaat. Mau kalau dia itu kan Muhammad. Jadi tidak ada keyakinan dalam diri kami umat Islam bahwa Isa itu menjadi kerabat Muhammad. Tidak ada. Muhammad itu justru dari Allah kita tak ada syafaat. Baik, kalau begitu saya bacakan hadis Ibnu Majah atau Al-Asiyah. Pernah dengar? Apa? Hadis ya Ibnu Majah Al-Asiyah. Pernah dengar? Aisyah. Tidak ada Imam Mahdi selain Isa putra Maryam. Saya belum pernah dengar. Kemudian saya bacakan lagi
hadis sahih Muslim nomor 127. Di sana dikatakan demi Allah yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya telah dekat masanya. Isa putra Maryam akan turun di tengah-tengah kamu. Dia akan menjadi hakim yang adil. Ya, betul. Saya betul. Bisa ahli jelaskan itu Muslim? Iya, bahwa nanti di akhirat kiamat itu Allah turun karena Nabi Isa. Tapi tadi menghadirkan saleh, dan seterusnya itu. Karena dia akan menjadi hakim yang adil. Itu sudah perintah Allah. Baik. Apakah Allah juga punya gelar sebagai hakim yang agung atau disebut Al-Fatihah? Bukan, Ahrul Hakimin. Allah Subhanahu Hakimin. Apa itu? Saudara adil. Itu adalah zat yang paling adil. Ahrul Hakimin. Jadi Allah itu adalah punya sifat Al-Subhanahu Hakimin, zat yang paling adil. Hakim yang paling adil tidak mungkin menyiksa orang yang baik. Adil tadi ya? Iya. Baik. Kalau begitu, kalau kita baca surat Atin 95 Majelis atau Atin 8, tolong majelis diarahkan sebelum dakwaan itu. Ini mengkaji semua tafsir yang dimaksud tidak nyambung dengan rawanan. Iya. baik. Mohon majelis kami berkata kalau tidak fokus dengan pertanyaan. Karena kami tidak pernah membahas soal Atin. Baik, iya. Saya lebih lebih fokus kepada materi. Iya, silakan. Ini ada kaitannya dengan video yang mulia. Kemudian di situ dikatakan bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Iya betul. Betul ya. Harus Nah, benar. kenapa disebutkan Isa itu hakim yang adil juga? Nah, itu adalah anugerah Allah. Jadi bukan berarti keadilan Isa itu lebih tua, tidak. Bukan. Dia sebagai manusia yang diberikan suatu sifat yang ada juga, tapi wabatnya adalah Allah. Maksud saya begini ahli, bukankah Isa itu maksudnya Allah juga? Bukan. Baik. Tadi saya sampaikan pada Majelis lagi majelis ini kalau kemana-mana diarahkan pada surat seperti mana yang terungkap oleh terdakwa. Ini ada kaitan dengan juga, terkait dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang mau saya tanyakan yang mulia. Kalau itu kan lebih diarahkan. Apakah ada sepanjang ahli ini bahwa kan maunya di dalam Islam tidak akan kita, tapi itu kaitannya juga dengan Yesus dan dengan Allah. Baik, saya mau tanyakan tentang surat 31 Luqman 34. ya, Di sana dikatakan sesungguhnya Allah di sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, betul? dia betul. Lalu saya menanyakan surat 43 Al-Jum'ah 61. Ya, Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberitahu pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan itulah aku. Inilah jalan yang lurus atau siratul mustaqim. Bagaimana pandangan tentang itu? semua nabi menginformasikan kelak ada hari kiamat. Tetapi tidak satu pun kapan terjadinya. Nabi Isa itu tidak tahu kapan terjadi kiamat. Kalau kiamatnya semua harus percaya. Orang beriman, tapi beriman salah satu mas adalah percaya pada kiamat kan. Tapi masa waktunya tidak ada yang tahu. Jadi situ Nabi Isa juga memberitahu umatnya kelak ada hari kiamat. Tapi kalau waktunya tidak ada yang tahu, dia sudah tahu. Itu hak menurut Allah. Ini kan ada dua ayat ini yang mengatakan hanya Allah yang tahu. Ya, Isa pun tahu. Bagaimana itu? tahu ada hari kiamat, tapi kapannya tidak tahu. Baik. Maka ada tidak bisa tahu kapan kiamat. Kalau begitu saya baca lagi hadis Anas bin Malik halaman 72. Isa itu sesungguhnya roh Allah dan firman Allah. Ya. Itu maksudnya gimana? Jadi roh Allah itu adalah semua kita punya roh Allah. Kalau kita berdiri, nyawa kita punya Allah. Makanya dalam satu pelajaran tasawuf ini ya, kenapa malaikat itu sujud Adam, tetapi Adam itu adalah Allah. Baik. Saya bacakan juga surat 5 Al-Hadid. Pernah lihat? Pernah. Baca? Di situ kita Ayat 5 itu, ayat 5. Yang lima, ya. Ya. Di situ dikatakan dialah yang awal dan yang akhir, Ya, yang zahir dan yang batin, ya. dan dia yang maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Maksudnya apa? Allah itu zat yang segala-galanya. Baik. Awal tanpa ada Yang dimaksud permukaan. Allah atau Isa? Allah. Baik. Wallahu itu Allah. Kemudian surat 43 Al-Jum'ah 63.
Dan tatkala Isa datang membawa terang, dia berkata, sesungguhnya aku datang membawa hikmat dan untuk menjelaskan kepadamu sebahagian apa yang kamu perselisihkan tentangnya, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada-Ku. Ya. Bagaimana penjelasan tentang ini? Ya, penjelasannya seperti seorang nabi yang membawa ajaran. Ya, juga ada pesan di situ bertakwa kepada Allah. Ajaran itu sebagai nabi, bukan untuk saya. Kemudian saya tanyakan, pernah ahli mendengar mutiara hadis 2002 jilid 3 nomor 132? Apa itu? Kamu sebagai Napasku ada di tangan Isa putra Maryam. belum pernah dengar. Belum pernah dengar ya. Kemudian surat 5 Al-Maidah 68. Ya. Katakanlah hai ahli kitab. Saya ingatkan kembali ini adalah si ahli yang adalah Islam. Ya. Kamu tidak di. Baik. Ini saya kutip dari ahli ya. Al-Maidah ya. Ya. Itu Quran yang maksudnya. Ya. Kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran Ya. yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Ya. Itu perkataan siapa kepada siapa Ya. dan bagaimana ini memahami seorang ahli? Itu adalah perkataan Allah. Ya. Ya, saya kasih dulu. Apa itu apa? Surat 5 Al-Maidah 68. Baik. Saya harus memastikan. Betul. Saya tahu saya. Al-Maidah. Ya. Kuliah ahlul kitab al-Rasyid al-Mutawwajid. Ini adalah firman Allah kepada orang ahli kitab. Ya, ahli kitab. Ya. Kalau ada namanya, kalau kita mengatakan kalau Injil yang Allah suka kepada kalian dan kalian, ini adalah maksudnya sebelum ada perubahan. Ya. Di sini kan disebut mengenai Taurat, Injil dan Al-Quran, betul? Saudara ahli? Gak ada namanya di situ. Ya. Surat 5 Al-Maidah 68. Iya, itu kan. Pertanyaan saya terkait dengan ayat ini, apakah ada kewajiban umat muslim beriman kepada Taurat dan Injil? Wajib kepada Allah, tetapi sebelum ada perubahan. Sebelum ada perubahan. Ya. Bila demikian, bagaimana dengan para mualaf yang sering juga mengatakan Taurat dan Injil ini palsu, tapi tidak pernah bisa diinformasikan kapan dipalsu dan siapa yang memalsu, tapi sering juga berdasarkan ayat-ayat tertentu dalam ceramah-ceramahnya dari ayat-ayat ini juga Taurat dan Injil ini. Nah, kalau itu mereka, karena saya. Sebagai ahli maksudnya. Ya, kalau mereka tidak seperti itu, saya tidak tahu. Kemudian terkait dengan video daripada terdakwa yang juga ada dalam dakwaan jaksa, beliau membuat video ini salah satu sebagai jawaban terhadap ceramah dari Bapak Abdul Somad yang menyatakan disalib itu oleh jin kafir, menolak kiri atau ke kanan, berseru-seru haleluya haleluya. Bagaimana tanggapan ahli terhadap itu? Saya tidak tahu, jadi saya mau lagi. Saya tidak tahu namanya di Saya sini. akan kembali ya, nanti itu tidak ada kaitannya dengan Abdul Somad ya. Baik, ada di dalam apa surat dakwah yang kemudian Tidak, itu terdakwa. iya yang dilakukan ada pelayanan dalam dakwah. Tidak kami dakwakan. Baik, saya lanjutkan pertanyaan lainnya yang mulia kepada ahli. Apakah pernah membaca surat 10 Yunus ayat 94 Insya Allah seluruh Al-Quran saya baca. yang menyatakan, maka jika kamu dalam kurung Muhammad itu kurung berada dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu, sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, sebab itu janganlah sekali-sekali kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Ini maksudnya bagaimana di surat 10 Yunus 94 ini? Surat ahli. Ya, sudah saya pastikan dulu. Yunus berapa? 104. Surat 10 Yunus
Iya. Ya, wala darah kalian seperti orang yang membohongkan ayat Allah sehingga kalian rugi. Ya, jadi kalau kamu ragu terhadap apa yang berlaku kepadamu, tanyakan orang tidak atas kamu. Karena semua kalau kamu berbuat jangan. Jadi justru meyakinkan Rasulullah. Rasulullah meyakinkan. Maksud di sini membaca kitab sebelumnya yang harus ditanyakan oleh hambanya Muhammad. Ya, dikatakan masalah Nabi itu adalah antara ayat Muhammad SAW. Orang itu Islam ya. Pernah mendengar yang bernama Warakah bin Nawfal? Pernah. Siapa itu? Dia adalah paman dari Khadijah. Apakah benar dia seorang pendeta? Iya, betul. Apakah benar beliau yang meramalkan kenabian dari Bukan meramalkan. memberitahu? Iya, memberitahu. Karena beliau adalah ahli kitab. Jadi masih asli, bukan yang sudah berubah. Sehingga percaya pada Rasulullah. Kalau yang sudah berubah, percaya pada Rasulullah kan? Seperti yang sekarang percaya pada Rasulullah. Kalau orang percaya pada Rasulullah. Baik, oke. Ya. Kemudian karena ahli tadi mengatakan bahwa ahli juga memahami kristologi, bolehkah saya tanyakan Yohanes 14 ayat 6? Ya, saya mau terlibat dalam agama lain. Saya Kristen, saya Muslim. Ya, saya Kristen hanya mau menjawab yang berkait Islam. Tapi ahli tadi belajar kristologi? Meskipun saya belajar, tapi saya tidak mau menjawab. Tidak mau menjawabnya. Baik. Kemudian, saudara ahli tahu tidak bahwa terdakwa ini mengucapkan apa nama itu basmalah ya kalau dalam Muslim Ya. yang disebut tadi harusnya menurut ahli tadi Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oleh terdakwa disebut menjadi Bismi Yesus. Ya. Baik, pertanyaan saya, saudara ahli tahu tidak bahwa dia ketika mengucapkan ini dia sudah orang yang dibaptis dan percaya Yesus sebagai Tuhan sesuai Yohanes 10 ayat 30. Saya tidak tahu pasti, tapi yang informasikan seperti itu. Tapi ini kan kata-kata Al-Quran. Jangan wala talbisul haqqa bil batil. Jangan mencampurkan kata benar dengan batil. Apakah ahli sudah pernah berpergian ke Timur Tengah, misalnya ke Mesir? Oh, sudah sering ya. Saya pernah di Yerusalem pernah. Kalau banyak penyakit pernah. Pernah bertemu dengan Kristen Koptik di sana? Saya tidak tahu berapa orangnya, tapi saya untuk ziarah sampai ke Tengah pernah. Tuannya, Ya. pertanyaan saya, salam apakah yang diucapkan oleh Kristen Koptik di Timur Tengah? Saya tidak tahu. Apakah mereka mengucapkan Assalamualaikum? Saya tidak tahu. Saya mau jawab. Tidak tahu ya? Ya. Baik. Kemudian terkait dengan video tadi, kitab kuning membingungkan menurut terdakwa ya. Ya. Tadi pasti menyimak videonya kan? Ya, betul. Kemudian dasar daripada terdakwa itu mengatakan bahwa itu membingungkan adalah sesuai surat Al-Juruf. Mana ada? Al-Quran itu lahir jauh setelah Al-Quran. Iya, artinya yang Juruf itu turun pada Rasulullah. Jadi acara dihukum dan justru kalau dalam kemudian kita selesaikan dulu ya. Yang menyatakan dia kebingungan karena dikaitkan dengan sifat-sifat Allah yang 99, Maha Penolong, Maha Pengampun, Penjaga dan seterusnya itu. Iya. Sedangkan di situ dikatakan tadi Allah membiarkan umatnya disesatkan oleh setan gitu loh. Ya. Maksudnya ahli tahu nggak bahwa itu dasar dia mengatakan itu jadi membingungkan buat dia? Mungkin buat ahli tidak membingungkan karena sudah pakar toh. Kalau bingung ngaji loh, belajar, jangan duduk macam-macam. Pertanyaan saya, ketika terjadi perbedaan-perbedaan seperti itu atau katakanlah menurut ahli tadi karena kebodohannya ya, Iya. harusnya bagaimana treatmentnya supaya tercerahkan gitu? Belajar, jangan duduk macam-macam. Ngaji. Jadi ketika Allah mengatakan Al-Hafid, dia adalah pelindung kita. Itu bagaimana melindungi? Kalau orang kata melindungi, dia tidak aja. Baik, pertanyaan saya, ahli apakah tahu? Mungkin tahu dari jaksa bahwa kami telah memeriksa puluhan saksi, terutama yang sudah usia-usia ujur. Ketika kami tanyakan, hampir semua tidak mengerti ayat-ayat yang kita berbincangkan dalam perkara ini. Seperti katakanlah surat 72 ayat 19, mereka rata-rata belum tahu. Surat 19 Maryam 71 mereka belum tahu dan sebagainya. Pertanyaannya, bila demikian mereka seorang muslim sejak orang tuanya tapi belum tahu ayat-ayat Al-Quran itu harus bagaimana dong supaya mereka tahu gitu. Ya belajar dong.
bagaimana gimana belajarnya? Karena terdakwa ini kan sudah belajar juga di pondok pesantren 8485, kemudian sudah hampir 10 tahun lebih ada di Arab, masih berbahasa Arab gitu. Jadi masih apa ya? Banyak salah semua. Bacanya salah semua. Banyak salah semua. Kalau dia betul-betul bisa baca Arab, bisa baca kitab kuning, itu seperti itu. Baik. Kemudian pertanyaan saya, apakah ada kewajiban semacam apa namanya itu bertanya atau tabayun kalau ketika seseorang misalnya dianggap ada perbedaan paham gitu? Tabayun itu wajib. Wajib ya. Kalau kita mendengar kepada kasih dalam Al-Quran, ya Allah menyatakan ya injak masih berbayar berbeda dengan perintah tabayun. Tapi kalau itu ya kalau tabayun itu ya Pak Kiai saya katakan tak kuning, kalau jelaskan itu tabayun. Kalau nuduh itu lain, dakwah itu. Apakah terdakwa pernah membaca buku ini? Apa itu? Sama'il Ar-Rasul yang menulis tentang ciri-ciri karakter tanda kenabian, istimewaan, mujizat Rasulullah, versi Taqiq bin Syahkah. Di sini ditulis mengenai seperti yang tadi ahli keberatan sebutkan ciri-ciri Muhammad gitu. Saya terus terang banyak yang saya baca. Iya. Tapi yang ini saya tidak tahu apakah saya tidak tahu. Tapi yang sudah jelas. Izin yang ahli dari halaman 51 sampai halaman 85 di sini hampir semuanya membahas ciri-ciri dan karakter serta kenabian Muhammad. Iya. Dan siapa tahu nanti tertarik. Oke. Kita berikan bukunya. Ya. Saya baca Sirah Nabawiyah. Ya. Saya baca Asy'ariyah Muhammadiyah atau Undi. Saya baca. Pertanyaan saya terkait ini, karena ini saya lihat bukunya ada di Perpustakaan Negara Indonesia, Ya. ada di toko buku Gramedia sehingga kami bisa beli. Ya. Bagaimana pengawasan tokoh-tokoh Muslim katakanlah semacam MUI atau Nahdlatul Ulama atau apa namanya Muhammadiyah terhadap buku-buku seperti ini? Karena setiap kali dibacakan ini saya perhatikan dari pengunjung itu sangat emosional seolah-olah ini karang-karangan daripada MPC kan tidak terdakwa ya, padahal ini adalah buku yang resmi. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, katanya apa resmi? Di dalam buku ini saya bukan mengenai hukum. Hadirin Silakan diwaktu. supaya hadirin mohon supaya tidak ragu memperlihatkan dibaca pada hari apa memang sama dia baca pada hari ini Nanti sampai kali ini. Silakan kami ke depan. Iya, iya. Sekarang saya mau tanya sampai Ibu Hakim. Boleh? Silakan ahli Silakan bacakan halaman 51. Mengenai ciri karakter ahli. Jadi ini adalah ahli bisa memegang bukunya yang baca ini. Silakan. Oke. Diberikan kepada ahlinya halaman 51 sampai 85. Artinya ayat itu berulang-ulang dari berbagai hadis. Sudah kami tandai dia sudah ada. Silakan dibacakan berarti. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dhahmar ra'si, habibal 'ainain." Ini sudah salah ini. Dan wa ashfal atau syarab seperti ashfal 'ainain bi khabratin kafal ihdi azallahu. Ini maaf biasa. Jadi saya tidak berani menyerahkan karena dari segi hartanya salah. Salah ya? Ya. Salahnya di mana saudara ahli begitu? Salahnya, errornya karena itu adalah amil kawasan yang merampakkan isim dan merasakan komandan. Seperti atau kan dhahmal ra'si abi mar'ain dapat asal. Semuanya bisa pakai. Semuanya bisa pakai. Ini rokan. Itu kan ada beberapa ayat hadis ya. Boleh dilihat yang lainnya sambil halaman berikut. Jadi ini dan sehatnya dalam ya belum siap karena hadis itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, perlu verifikasi. Kalau hadis muslim itu sahih atau dhaif? Sahih.
Ya. Nah, mau lihat sampulnya coba lihat kan. Sama itu dilindungi oleh undang-undang Indonesia. Saksi pernah lihat nggak? Pernah lihat begitu? Ya. Nah, karena saya sama Muhammadiyah saja. Oh, terbukti. Baik. Apakah Ibnu Katsir itu diragukan ke keahliannya atau bagaimana? Bukan, jadi berita tafsir. Yang saya tahu belajar tafsir, tetapi dalam mungkin itu kita juga nggak tahu namanya manusia kan. Mungkin sudah hadis kecil bisa disediakan asal seperti itu. Jadi perlu verifikasi terlebih dahulu. Baik, saudara ahli, saya ini kebetulan senang membaca-baca berbagai buku termasuk Al-Quran, hadis dan fikih. Ya. Dalam berbahasa Indonesia ya, kalau Arab saya tidak bisa. Nah, di situ berulang-ulang saya temukan bahwa sifat-sifat Allah itu salah satunya adalah Maha Pengasih, Maha Pengampun. Ya. Bagaimana dengan sifat ahli terhadap terdakwa yang sepertinya menurut ahli tadi tidak catat menurut orang ahli? Ya. Apakah ini bisa diberikan ampunan sebagaimana Allah Maha Pengampun? Allah Maha Pengampun. Saya kasih Allah Maha. Jadi jangan hanya sebab Allah Maha Pengampun Rahim. Bisa berada itu. Jadi seorang kafir nggak ada ampun. Jadi ada promosinya. Baik. Kalau memang orang itu tidak tahu, kemudian dia salah, diluruskan, itu diterapkan. Kalau macam-macam, itu kan tidak tahu tapi sengaja di orang lain. Baik. Kemudian bagaimana memahami perbedaan-perbedaan yang terjadi? Apakah di dalam umat Islam juga terdapat perbedaan-perbedaan? Ada. Ya. Bagaimana cara memahaminya supaya tidak terjadi perselisihan paham apalagi sampai terjadi keonaran? Ya, jadi Islam itu ada usul din, pokok agama. Yang itu nggak boleh ada perbedaan. Allah Maha Esa. Semua Muslim mukmin harus diakini Allah Maha Esa. Tidak boleh ada mengatakan orang Trinitas. Kamu terserah ya kami ini ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW itu adalah putra. Gak boleh mengatakan Rasul itu bukan Allah tapi dia adalah bukan kambing. Tidak boleh. Jadi ada yang tapi itu suatu perlu tidak itu masalah kami ya. Kemudian itu ditolerir. Jadi misalnya dalam tahiyat itu banyak Allah Muhammad Tafsir Muhammad itu masalah kami ya, masalah ruqyah itu ditolerir. Kemudian apakah ada perbedaan-perbedaan yang sangat fundamental di antara kaum muslim? Misalnya soal memahami Allah, kemudian kitabnya, hadisnya, kemudian hadis Rasul. Iya, maksudnya Ini sudah apakah ada perbedaan? Berapa? dari penelitian Allah, jadi Saya tinggal satu terakhir yang dia. Misalnya antara Syiah dan Sunni, apakah nabinya sama atau berbeda? Sama ya. Semuanya sama. Kalau masalah Allah Maha Esa dan Muhammad Allah ada kiamat, ada hisab, semua sama. Kalau itu harus. Terkait pertanyaan itu ini benar-benar yang terakhir ini. Ya. Mengapa sering umat kaum muslim dari Sunni maupun Syiah saling menuduh bahwa mereka bukan Islam? Sunni mengatakan Syiah itu bukan Islam gitu. Lihat dulu. Muslim yang ada ini. Oh begitu ya. Saya Muslim Sunni, tidak pernah mengatakan siapa kafir. Tidak semua ya. Justru itu saya Sunni. Mengatakan saya Muslim. Silakan dari penelitian. Apakah menurut saudara ahli terdakwa ini sesat? Siapakah yang menyesatkan manusia berdasarkan Al-Quran? Mohon tanggapannya. Ya, Allah itu sudah memberi opsi. Tadi Bapak katakan, barang siapa beriman silakan. Yang ada silakan. Jadi itu pilihan dia. Apa benar orang-orang yang menyimpang dari kebenaran maka mereka menjadi kayu api bagi neraka jahanam? Ya, orang tersesat mengakui Allah tidak Maha Esa, Allah itu jahat namanya. Orang kafir, hari kita Allah mengatakan kafir itu sesungguhnya orang kafir. Hari kita kalau musyrikin itu biar jahat Allah tidak. Karena saya sama. Apakah berhak manusia yang tidak sempurna mewakili Allah menghukum orang-orang yang seharusnya dihukum
Allah sendiri dan jadikan api bagi neraka jahanam? Kalau di akhirat itu Allah. Tapi di dunia Allah menetapkan kalau orang itu silam, salah, ajar dia, mencuri kewenangan, ada. Jadi Allah berikan kekuasaan kepada para hakim ya untuk menghukum sesuatu Allah. Jadi jangan sesuatu akhirat, ada hukuman dunia. Apakah Al-Jin 17 benar mengatakan barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang amat berat. Secara kemanusiaan, apakah orang yang pasti kena azab berat harus dihukum secara dunia? Ya, itu hak Allah. Itu bicara usaha akhirat. Ya. Karena Allah memberikan opsi mau iman atau tidak. Dan Allah memberikan kesempatan untuk taubat. Kalau dia asli kafir, kemudian dia beriman, dia taubat, masuk surga. Sebutkan hak-hak manusia dan mana hak Allah dalam menghukum manusia yang disesatkan. Kewajiban manusia beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah. Kemudian kewajiban Allah manusia tidak menghadap orang yang beriman. Jelaskan. Dalam Al-Baqarah ayat 7 mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Ya. Apakah orang bisa disebut saleh bila mengambil haknya Allah? Oh, yang namanya as-saleh wal qaim bi. Orang saleh itu adalah orang yang melaksanakan hak Allah dan manusia. Tidak ada orang yang benar ambil Allah, tapi Allah berikan kekuasaan. Kalau ada orang berzina, ini hukumannya apa saja? Laksanakan, itu adalah Allah, orang yang Allah. Ini kalau ada orang mencuri potong tangan itu bukan adalah Allah, Allah perintahkan orang itu tidak hukum. Ya, jadi bukan adalah Allah, Allah berkewenangan. Ya, Allah berikan mandat kepada hamba-hambanya untuk menegakkan hukum yang adil. Apakah jihad dan keras bahwa membunuh orang kafir boleh dilakukan dalam tidak keadaan perang fisik? Tidak boleh. Jelas. Jihad itu adalah melawan orang kafir yang memusuhi Islam, memusuhi dunia. Ya. Kalau kondisi normal tidak berarti orang kafir dilindungi semua. Bahkan Rasul menjaminkan barang siapa yang kita berdiri, saya menjadi. Itu Rasulullah. Pertama dasar Islam itu melindungi orang kafir asal bukan kafir. Bagaimana mengampuni orang supaya orang bertobat di dalam Islam? Apakah Allah tidak memerintahkan supaya mengasihi sesama manusia dan mengampuni orang bersalah? Bagaimana tanda-tanda? Ya, semua orang diberi kesempatan bertobat, tapi untuk dunia tetap dijalankan. Kecuali mengatakan saya tobat, saya kapok, bagi tobat. Orang berzina saya mau tobat, lagi tetap tidak ada. Jadi untuk dunia tetap dijalankan. Masalah pemahaman kepada Allah. Belum saya. Ya, biasanya Islam juga mengajarkan ajaran belas kasih kepada sesama manusia dan bahkan kepada binatang, tumbuhan, dan bagaimana. Islam syarat rahmatan lil alamin, belas kasih. Dan berarti kemudian hukuman tetap hukum tegakkan. Kalau orang korupsi 10 triliun, saya mohon maaf, selesai nggak bisa. Bahkan dulu ada hukumannya dulu, ada sanksi hukum. Jadi welas kasih itu bukan berarti menafikan hukuman. Hukum tetap tegakkan. Rasul mengatakan, itu sangat saya, tapi begitu seandainya ada hukum nyolong, potong mereka, ayo potong. Itu semua. Jadi masalah hukum tetap berjalan. Jadi manusia hukum orang yang bersalah, ada ulu bapak,
dia sampai ingat proyek yang pada peristiwa Dewa itu dihukum. Justru itu untuk memerdekakan Israel agar orang itu tidak kebal begitu sah, apalagi yang tidak lain. Jadi malas asih tidak membatalkan hukum. Harga. Apa arti dari isi Quran surat Al-Baqarah ayat 91, Pak? Baca dulu. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah, dan Muhammad mengatakan, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu orang-orang yang beriman? Ya, ini adalah justru memisahkan umat dahulu. Umat Nabi Yahya, Nabi Zakaria, itu mereka sudah beriman, malah membunuh para nabi, rasul. Jadi bukan pada umat Muhammad, itu terjadi pada masa terdahulu. Karena dalam pandangan Islam ada umat yang membunuh Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Ya. Sekian, terima kasih, Pak. Oke. Kemudian disebut contoh lagi. Saudara Ali izin bertanya. Tadi saya hanya penegasan saja dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak terkait Al-68. Bagaimana banyaknya Al-Quran terjemahan dengan penerbit ternama, namun ada yang berbeda. Seperti yang saudara ahli bacakan itu tidak ada terkait Al-Quran di dalam surah Al-Maidah ayat 68. Ini saya baca terjemahannya. Katakanlah dengan burung Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan dalam kurung Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu. Berapa? Al-Maidah ayat 68 yang tadi sempat dibacakan juga. Kita nggak berbeda, namanya saya terangkan lagi. Bagaimana cara menyikapi terjemahan yang berbeda tersebut? Ya, jadi karena saya jelas, qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in ala Taurat Injil. Wahai ahli kitab, kalian tidaklah ada apa-apa jika menegakkan Taurat Injil dan kitab yang bukan pada kalian, ketika kalian. Jadi kitab apa? Itu penafsiran. Jadi yang pernah menafsirkan adalah para ahli otoritas dari beragama. Ya. Dan itulah makanya akan tuntaskan Al-Quran, tuntaskan terjemahan supaya benar. Ya. Jadi di situ memang ada otoritas yang atas Al-Quran. Ya. Penafsiran itu. Sehingga yang punya akal itu. Ya. Jelas ya? Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara mengantisipasi atau cara memahami terkait banyaknya terjemahan yang berbeda-beda. Contoh tadi katakan saudara bahwa bukan karena yang terkait keperluannya. Nah itu dia akan membaca Al-Quran dengan terjemahan. Nah, cara menyikapinya seperti apa? Karena ini banyak yang berbeda-beda. Ya, jadi begini, kita harus melihat secara jujur. Apakah orang itu memang tidak tahu sehingga perlu untuk belajar, atau yang menuduh lain? Jadi kalau orang itu mau belajar, nggak masalah. Dengan kiai, saya mohon menjelaskan apa yang bukan dalam ayat ini, nggak masalah. Tapi kalau menuduh, nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya, itu nggak benar.
Cukup yang mulia, terima kasih saudara. Saya mensaksikan karena harus banyak ya Bapaknya. Kali ini kami meminta pendapat ahli terkait dengan proses dakwah ya. Terus ini jadi jelas tapi sebelum dapat saja. Dakwah ini kan dengan nama Islam dalam KTP. Tapi sudah dilakukan habis. Nah, pandangan ahli ini menurut Islam bagaimana? Sudah murtad. Kemudian ahli sudah melihat video tadi. Nah, jadi sudah disinggung oleh jaksa itu adalah pernyataan. Betul ya? Kalau pernyataan itu maka berisi suatu nilai baik dan buruk. Gitu ya. Nah, sudah tadi menerangkan untuk menafsirkan Al-Quran maka harus satu akidah. Betul. Nah, sekarang pertanyaan saya, pendapat ahli, boleh nggak seorang yang sudah buta itu menafsirkan atau gini dulu ya? Pandangan ahli itu penafsiran atau membaca terjemahan daripada Al-Quran. Kalau membaca saya boleh. Nah, kalau nanti itu di video itu terdakwa itu membaca terjemahan dari suatu Al-Quran, dari kitab Al-Quran, atau dia menafsirkan. 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 Karena teksnya seperti itu. Ya, sebentar. Berarti itu terdakwa menafsirkan. Menafsirkan. Terhadap orang yang tidak satu akidah, maka tidak boleh untuk menafsirkan Al-Quran. Begitu ya. Nah, apalagi sekarang terdakwa ini sudah lebih 30 tahun ya. Dia beragama Islam. Tahu nilai-nilai di situ ya. Nah, sekarang dari video yang saudara lihat ada dua nilai. Nilai agama Kristen yang dikaji oleh Alkitab dan juga nilai agama Islam dari sudut pandang kita Al-Quran. Apakah itu dapat menimbulkan suatu onar? Jelas. Karena menuduh Islam dengan tuduhan yang sangat jahat sekali. Contohnya tadi jelaskan Muhammad adalah tidak wahyu, tapi adalah jin. Kemudian dia adalah benar jin dan sebagainya. Itu sangat merugikan Islam. Bisa tidak saya simpulkan dari pendapat yang saya dengar bahwa terdakwa itu membandingkan dua ajaran, dua nilai dari dua kitab suci yang tidak bisa bertemu itu satu kebenarannya. Saya tidak bicara mengenai agama lain ya, karena bukan itu saya. Lihat tadi dari barang bukti yang diajukan. Tapi dari pernyataan dari itu jelas menistakan bahwa agama Islam. Kalau tidak benar tadi sudah di. Maksud saya bisa tidak disandingkan dua nilai yang satu itu menurut ajaran agama Islam dan Al-Quran, yang satu lagi itu menurut ajaran agama Kristen dan Al-Quran. Tapi saya terus terang yang belum pernah melihat Injil itu mengatakan Muhammad itu adalah jin. Tidak bisa ya. Kami tidak bisa. Dan itu juga sudah disadari bahwa itu tidak boleh untuk disiarkan. Dan menurut ahli bahwa itu yang disiarkan oleh terdakwa itu adalah tidak beneran ya. Dan saya katakan merusak komunitas beragama, menimbulkan keonaran, menimbulkan sikap intoleran, juga radikalisme. Dan juga terdakwa ini sampai dengan sekarang ya saudara ini kan fatwa DMI. Pasti mungkin mempunyai hubungan kemitraan dengan instansi terkait agama. Kalau terkait dengan penafsiran terdakwa ini masuk dalam otoritas negara agama. Sama masuk. Agama lain. Kemampuan dasarnya maaf ini. Barangkali kan agamanya dia tadi kasih bilang satu bilang agama Kristen, satu kosong. Dalam Islam kalau sudah murtad salah. Jadi jelas tidak ada dia terdaftar dalam otoritas agama untuk menafsirkan suatu kitab suci yang Al-Quran. Terima kasih. Dari terdakwa pertanyaan tidak ada cukup ya.
Terima kasih karena sebelum ke pertanyaan saya mencoba terima kasih dulu terus saya dilakukan beberapa sakit dari saya. Terima kasih yang terhormat ahli, saya ingin bertanya, ada suatu ayat di dalam Al-Quran surat 3 Al-Imran ayat 63. Di situ dikatakan bahwa sebelum Al-Quran Alkitab itu digunakan oleh Allah dan Allah menurunkan Taurat dan Injil. Nah, pertanyaan saya, yang disebut kitab Allah itu yang mana? Apakah Taurat dan Injil atau Quran dan kitab kuning? Ya, pertama kitab yang Allah maksudkan dalam Al-Imran ayat 3 ini adalah pertama kitab Al-Quran. Ayat kitab atau beberapa Muhammad kitab Al-Quran. Ustaz Gambere yang membenarkan kitab sebelumnya itu dan tapi ini sekali lagi sebelum ada perubahan. Setelah perubahan ada. Ya. Kitab Quran itu saya katakan lagi penjabaran Al-Quran supaya bisa dipraktekkan karena tujuan betul itu. Ya. Jadi undang-undangnya undang dasar Al-Quran supaya bisa dioperasionalkan dengan kuning itu benar Allah manusia itu karena Nawawi keadilan itu bukan manusia tapi sumbernya merujuk pada Al-Quran sama dengan undang-undang musyawarah undang dasar. Terima kasih sudah ahli. Cukup. Ada keberatan yang ini. Keberatan saya adalah menurut sudah ahli bahwa saya membaca ayat Al-Quran seberapa. Tapi saya membacanya satu ayat. Jadi seperti contoh surat 72 Al-Jin ayat 19. Saya pada ayat bacaan itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kemudian itu kan saya katakan terkait ayat pertama. Justru jin itu mengagumi Al-Quran. Tapi ketika ada ayat 19 ada bahasakan itu adalah jin yang kafir yang mengajari Muhammad. Itu tidak benar. Quran itu utuh, jangan dipotong. Jadi saksi tetap ada keterangan bahwa Ya. Ya. Terima kasih yang itu saja sebenarnya yang dicatat ya, dibacakan ya. Cukup selesai berarti untuk saksi ini pertama ini ya. Kita sepakati dan terima kasih saudara saksi. Terima kasih Bu. Tak boleh ya. Kita sepakati untuk persidangan besok. Terima kasih ahli ya. Sama-sama. Terima kasih. Jam 10. Jam 10 atau jam 10? Semakin cepat lebih baik. Masih ngantuk. Jam 10.